Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang memiliki hidup kami di dalam Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih untuk pagi ini. Kembali kami membaca dan merenungkan firman. Untuk kami mengerti dengan baik. Dan kami mau menjadi pelaku firman itu. Rutinitas kami mendengar firman terkadang membuat kami jenuh, lelah, bosan, bahkan mungkin membuat kami sudah tidak punya gairah. Karena itu ya Bapak, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja menggairahkan kami dengan cinta dari Tuhan untuk kami lebih sungguh mendengar dan merenungkan firman. Terlebih lagi ketika kami mau belajar dari firman-Mu ini, bukan sekedar kami tahu, mengerti, tapi kami mau melakukannya dengan sungguh, sesuai dengan pengertian yang baik dan benar. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas memberi penjelasan dengan tepat, dengan pimpinan Roh-Mu, supaya kami dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Dan kami sungguh menikmati kebenaran-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kembali kita membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya membacakannya untuk kita sekalian. Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kita kembali membaca dari kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40 sampai 43. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Kembali kita membaca Wahyu pasal 7 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Binyamin 12.000. Demikian firman Tuhan yang kita bisa baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini dan menjadi pelaku firman. Kalau kita coba menempatkan diri sebagai seorang Israel pada saat menerima surat Roma, kita membacanya dengan situasi hati seperti apa? Andai kata kita bayangkan kita di kota Roma sekarang, multicultural, multi-religion, sudah menerima berita Injil, berada dalam komunitas orang Kristen yang punya latar belakang Judaisme dan kepercayaan lain. Lalu kita ada di sini menerima surat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus belum pernah hadir di kota itu pada waktu surat ini dikirimkan. Apa respon kita ketika kita menerima surat ini?
Paulus atas dasar apa dan otoritas dari siapa menuliskan surat ini, mengajarkan kepada jemaat di kota Roma, memberitahukan hal-hal yang prinsip mengenai keberadaan kita yang berdosa dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita membaca dalam konstruksi konteks seperti itu, kita akan berupaya untuk kembali memikirkan sebenarnya maksud dan tujuan Rasul Paulus ini dari awal apa ya? Bukankah surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya? Bukankah orang-orang percaya itu sudah memiliki suatu keyakinan dan keteguhan iman? Karena berada di kota kerajaan Roma. Tidak mudah berada di tengah-tengah masyarakat yang multikultur dan multi-religion untuk mempertahankan dan memperjuangkan iman. Tetapi ketika kita mulai mempelajarinya dan membaca surat ini, bukan hanya sekedar ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen di kota Roma, tapi juga memberikan pengajaran yang mendalam, mengenal diri sendiri, dan mengenal Allah yang dipercaya, disembah, diagungkan oleh orang-orang Kristen. Dan inilah yang menjadi pesan untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Saya kembali kepada apa yang dinyatakan Rasul Paulus pada awal pertama surat itu disampaikan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi seluruh ayat, pasal, cerita, tulisan, penjelasan, dogma, pengertian yang ada di dalam surat Roma ini memiliki intinya, yaitu Injil Allah. Kabar baik dari Allah. Ini menjadi penting, bisa jadi masyarakat di sana mengalami keraguan, kegoncangan, bahkan apatis terhadap kekristenan. Biasanya yang minoritas, yang kecil, kalau ada pressure dari otoritas yang lebih tinggi atau lingkungan sekitar, itu ciut. Tidak berani bersaksi, tidak berani menyatakan identitas dirinya. Itu lumrah di mana-mana terjadi. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah dorongan melalui jawaban-jawaban dogmatis yang datangnya dari Tuhan untuk menggugah orang-orang Kristen di kota Roma supaya sadar betul posisi dan identitasmu itu berharga karena Injil Allah. Ini jugalah yang menjadi akar dari terjadinya reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther di dalam pergumulan hidupnya. Kalau kita membacanya di dalam ayat 16-17. Siapakah yang menerima surat ini? Yang menerima surat ini jelas adalah yang dipanggil, yang dikasihi oleh Allah, yang dijadikan orang-orang kudus. Jadi bukan orang kafir, bukan penyembah berhala, bukan orang yang baru saja belajar keagamaan. Sama seperti kita bukan orang yang baru pindah keyakinan. Mungkinkah mereka ketika baca ini akan berkata, bosen, tiap hari baca, tiap hari dengar firman? Bisa jadi ada orang-orang yang seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri hati manusia. Tapi adakah orang-orang yang memiliki antusias untuk memahami lebih mendalam agar menjadi saluran berkat bagi orang lain di tengah-tengah kompleksitas kehidupan di kota Roma? Nah, hal yang paling esensial adalah persoalan keberdosaan kita dan keselamatan yang Allah anugerahkan. Ini duduk persoalannya di mana? Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kembali keadaan kita yang sudah berdosa dalam posisi dimurkai Allah dan berdasarkan anugerah Allah menerima keselamatan. Dan lebih detail lagi dia menjelaskan itu kepada orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan dan yang mendapatkan privilege. Siapakah? Orang Yahudi. Nah, kalau kita bicara tentang orang Yahudi, sebenarnya kita mesti melihat latarnya supaya kita punya bayangan kondisi rohani mereka seperti apa sebenarnya. Kan dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub yang punya 12 anak ditambah satu anak perempuan namanya Dina. Perjalanan bangsa ini cukup menarik dan unik. Karena nenek moyangnya dari Ur-Kasdim masuk ke Haran, dari Haran masuk ke tanah Kanaan, dari tanah Kanaan berulang ke Mesir, baik itu Abraham maupun Ishak
Ishak tidak pergi keluar dari tanah Kanaan, hanya Yakub yang keluar. Ishak menunggu di tanah Kanaan, Yakub keluar, dan yang menjadi menarik lebih dalam lagi adalah Yakub melalui Yusuf membawa Israel ke tanah Mesir. Dulunya Abraham hanya kunjungan saja untuk memberikan sebuah kelanjutan hidup. Tetapi ini dibawa langsung. Dan ternyata di sana mereka tidak langsung keluar setelah mereka mendapatkan kecukupan. Langsung diubah perjalanan sejarah mereka oleh Tuhan dengan cara negasi. Setelah Firaun yang bersama-sama dengan Yusuf itu meninggal, maka Firaun yang berikutnya tidak memperbolehkan bangsa ini keluar, tapi justru mereka sudah nyaman dan akhirnya berkelanjutan menjadi budak. Tuhan Allah menyatakan janjinya kepada Abraham dan mengingat janjinya dan membawa mereka keluar. Melalui perjalanan yang panjang, sampailah kembali ke tanah Kanaan, terbentuklah kerajaan Israel, berikut dengan aturan hukum Taurat yang diberikan, sehingga mereka menjadi bangsa yang bukan hanya besar, tapi berdampak di wilayah Kanaan. Orang-orang di sekitar ketakutan, apalagi di zamannya kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud. Tetapi itu tidak lama kemudian terjadi perpecahan, dan akhirnya tahun 722 di bagian lain terjadi kekuatan yang luar biasa. Kerajaan Asyur menyerang Israel utara. Tahun 586 kerajaan Babel menyerang Israel bagian selatan. Habis. Dan pada momen itu ketika Tuhan mengembalikan dari pembuangan ke Yerusalem, tidak terbentuk lagi kerajaan Israel. Dan yang masuk ke dalam Yerusalem dan sekitarnya mayoritas dari keturunan Yehuda. Dan keturunan Yehuda inilah yang di dalam pimpinannya Ezra, selain dia mendirikan sinagog, school of thoughts-nya daripada ahli Taurat, Hillel dan Shammai, lalu diteruskan di dalam pembelajaran menjadi satu keyakinan yang disebut Judaisme. Nah, Judaisme ini berkembang, berkaitan berhubungan dengan Helenisme, karena waktu itu wilayah itu dikuasai oleh satu raja yang besar, Alexander the Great. Nah, pengaruh itu ternyata bukan hanya berkaitan dengan pengaruh kehidupan politik, tapi kehidupan sosial keagamaan. Jadi ada campuran nantinya di dalam Judaisme. Banyak sekali problem-problem teologis di sana, termasuk menantikan kedatangan Mesias, termasuk keinginan kembali seperti kejayaan Raja Daud. Maka ada kelompok-kelompok kaum Zelot, kelompok-kelompok orang-orang Herodian, orang Farisi, orang Saduki, dan kaum Hesens. Nah, ini terjadi di sana. Yang menarik adalah ketika mereka di dalam Yerusalem tidak menetap di sana, mereka menyebar. Terlebih lagi ketika berita Injil disampaikan, mereka sudah ada di kota-kota lain dengan keagamaan Judaisme. Jadi agama dan budaya Judaisme melekat, itu biasa di mana-mana terjadi. Sebuah kepercayaan selalu melekat bersama dengan kebudayaannya. Sebuah kebudayaan melekat di dalamnya kepercayaan, itu biasa. Di Indonesia juga demikian. Nah, karena sudah melekat menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepas. Kalau mau tinggalkan kebudayaan Yahudi, mereka harus tinggalkan kepercayaan Judaisme. Tidak mempercayai adanya keselamatan di dalam Kristus. Tidak mempercayai Yesus Sang Mesias. Kalau mereka percaya kepada Yesus, maka mereka harus tinggalkan kebudayaan Yahudi. Nah, ini ada konflik culture, shock culture di dalam konteks saat itu. Lalu Paulus ketika berhadapan-hadapan dengan orang Israel, orang Yahudi ini, yang dia sendiri adalah orang Yahudi, keturunan Binyamin, karena di selatan itu Yehuda dengan Binyamin itu merge, jadi tidak terlalu kentara mana Yehuda mana Binyamin, karena di utara itu 10 suku, di selatan 2 suku, dan dia memiliki sebuah latar belakang yang menarik. Selain dia dibawa pemikiran pimpinannya, salah satu dari pemikir yaitu Sanhedrin, Gamaliel, dan dia muridnya. Jadi dari sisi dirinya sendiri dia sudah mau mengatakan, saya lepas dari Judaisme, saya memang dari Binyamin, tapi saya mau lepas. Jadi kalau dia berbicara tentang Judaisme dan latar belakang nanti di pasal-pasal berikutnya, tentu dia punya otoritas itu.
Dan orang-orang Yahudi pasti mengetahui itu. Karena tidak mudah menjadi murid seorang anggota Sanhedrin yang 50 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Murid dari salah satu anggota Sanhedrin namanya Gamaliel itu, tidak mungkin itu mudah. Maka ketika dia bicara tentang itu, tentunya orang-orang Yahudi di kota Roma pasti punya referensi. Ini orang punya otoritas. Jadi bukan sembarangan. Andai kata saya berbicara tentang Minahasa, Papua, atau orang-orang di NTT, atau orang-orang Bali, saya tidak punya otoritas di sana. Selain tidak memiliki pengetahuan tentang bangsa-bangsa di sana, juga tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan mereka. Saya hanya bisa baca. Tapi ketika saya berbicara tentang mereka, pastilah otoritas saya bisa dikatakan itu seperti anak kecil yang cerita tentang mainan yang begitu baik kepada pembuat mainan. Paulus tidak demikian. Maka Paulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini memberikan kepada kita pemikiran, seharusnya kita sebagai orang Kristen betul-betul memiliki sebuah pemahaman kehidupan spiritual kekristenan yang bisa memiliki otoritas. Pertanyaannya, apa kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Tentu kalau kita berada di dalam konteks waktu itu, tidak semua orang piawai menjelaskan itu. Kita bisa piawai sekarang menjelaskan itu karena kita banyak baca buku, karena kita tahu banyak dari khotbah. Tapi pada waktu orang itu pembaca mula-mula, dia akan memiliki interaksi terhadap surat itu dan dia berkata, maksudnya apa? Tentu saya sebagai pembaca akan mengatakan, kalau saya orang Yahudi di kota Roma, langsung mulai sebuah imajinasi, ingatan pengajaran orang tua. Oh, kelebihannya orang Yahudi itu apa? Allah yang mereka kenal adalah Allah yang menyatakan diri kepada leluhur mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Allah yang mengembalikan sebagian orang kembali kepada orang di wilayah Yerusalem. Allah yang menyatakan diri. Itu kelebihannya. Kelebihan yang kedua adalah kita sebagai orang Yahudi memiliki tanda bahwa kita milik Allah. Yaitu perjanjian Allah dengan Abraham, tandanya sunat. Jadi dengan tanda itu kita, kata orang Yahudi, miliknya Allah. You are my people. Miliknya Allah. Itu kelebihannya. Jadi kalau saudara dan saya, Bapak Ibu, ditanya apa kelebihan kita? Tadi ada kebanggaan ya, ada yang dapat emas, dapat perak. Sebagai orang Indonesia, kita bangga. Ternyata bisa hadir di Paris Olimpiade. Kita bisa mengibarkan bendera merah putih sebelum 17 Agustus. Itu kebanggaan. Kecuali mereka yang tidak mau cinta Indonesia. Kebanggaan itu bukan hanya sekedar bangga, tapi ada sebuah apresiasi kita kepada mereka. Nah, orang Israel kalau ditanya, apa kelebihanmu? Aku ini, aku ini. Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang berjanji kepada kami. Apa janjinya? Kamu adalah anak-anakku dan aku adalah Bapamu. Wah, senang sekali. Sungguh kita bersyukur kalau itu dinyatakan Tuhan kepada kita. Jadi Allah yang menyatakan diri adalah juga Allah yang berjanji. Itu kebanggaan yang luar biasa. Bukan berhenti di situ, tapi Allah yang memberikan firman. Hukum Taurat. Allah yang memberikan firman. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, Allah berulang kali berbicara kepada manusia melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya. Dituliskan firman dan diberikan kepada orang Israel. Padahal banyak suku lain di situ. Allah memberikan firman. Dan engkau Yahudi menerimanya, bahkan mengajarkannya, bahkan menafsirkannya menjadi kitab Talmud, menjadi dogma Judaisme. Luar biasa sebenarnya. Tetapi apakah mereka sudah mengerti maksud Tuhan dari sana? Jadi kalau kita bisa memperhatikan dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, maka nampak orang-orang Yahudi ini tidak taat, arogan, bahkan bisa dikatakan sangat eksklusif karena kebanggaannya. Kalau membaca surat-surat Paulus, ada 14 surat Paulus. Paulus sangat keras sekali terhadap bangsanya sendiri. Kenapa? Karena bangsanya ini sangat keras sekali, eksklusif. Nggak mau berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Tidak mau berinteraksi dengan orang yang berbeda
keyakinan dan berbeda culture, karena memang mereka merge, menyatu antara keyakinan dengan budaya Yahudi. Orang lain itu dianggap nothing. Jadi kehidupan mereka begitu superior di atas rata-rata. Sehingga seolah-olah mereka tidak ada lagi yang menghalangi mereka dengan Tuhan. Tapi dari dasar ayat-ayat yang saya sudah sampaikan kepada kita sekalian, bahwa memang mereka sebenarnya hanya menerima, hanya menikmati berkat rohani, tetapi hidup mereka tidak dekat dengan Tuhan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak taat. Maka Paulus mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Memang kenyataannya tidak setia banyak. Waktu bangsa Israel itu keluar 2 juta orang, ada usulan dari banyak orang itu, buatlah patung. Usulan itu diterima Harun. Harun mungkin ketakutan posisinya, atau dia juga berada dalam pressure dari mayoritas yang menolak kepemimpinan Musa dan seterusnya. Akhirnya jadilah. Dari 2 jutaan, 3.000 meninggal dihukum Tuhan. Langsung. Dalam perjalanan 40 tahun, 600.000 orang dihukum Tuhan di padang gurun. Orang-orang dewasa yang keluar. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu tadi, nanti Bapak Ibu bisa selidiki, ada satu suku yang tidak dicatat di dalam teks itu. Suku Dan, dari keturunan istrinya Yakub, atau gundiknya Yakub, namanya Bilha. Anaknya ada namanya Dan itu nggak ada di dalam kitab Wahyu tadi. Tuhan berlaku adil. Ada yang tidak setia, ada yang memberontak kepada Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, Lukas mengutip bahwa selama 40 tahun mereka di padang gurun bukan menyembah Yahweh, tapi menyembah Molok. Sungguh menakutkan, kan? Ada firman yang diberikan, ada tiang awan dan tiang api sebagai pernyataan pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Ada mana di pagi hari dan sore hari, burung puyuh, dan semua diberikan Tuhan. Tapi kenyataannya ibadah mereka hanya ritual, hidup mereka tidak dekat dengan Tuhan. Mereka bukan menyembah Yahweh. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak berkat belum tentu dekat Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan Paulus kembali kepada orang-orang yang seperti itu. Dikatakan di ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mengapa di ayat 11-nya dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Kenapa mereka betul-betul melakukan tindakan pemberontakan kepada Tuhan Allah di tengah-tengah keagamaan mereka. Kalau saya padankan untuk kita kan tekun ya baca Alkitab ya, mau tidak mau quote and quote sekarang, kecuali Sabtu atau Minggu di masing-masing gereja, gitu kan? Jangan sampai keagamaan kita yang sudah full firman tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Bahayanya di situ. Pasti ada yang sisa. Nggak semua masuk. Saya baca ayat ini menjadi menakutkan bagi saya. Tidak semua setia. Dan fakta sejarah membuktikan itu. Dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, mungkin dengar cerita. Ada anggota keluarga yang sudah pindah keyakinan. Ada yang betul-betul tidak setia. Begitu populernya orang itu, mendadak pindah. Begitu hebatnya dia dulu, dengan keyakinan kekristenannya, bergeser. Ketahuilah ada kenyataan Allah yang setia, tetapi banyak yang tidak setia. Itu terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Saya juga berwaspada. Jangan saya tiap hari Jumat keliling, memberitakan firman, tiap minggu ibadah memberitakan firman, lalu saya memberitakan Injil di mana-mana, di akhir hidup saya tidak setia. Menakutkan, kan? Mungkin nggak? Mungkin. Ini evaluasi kita Bapak Ibu. Terlebih-lebih mereka yang merasa dekat dengan Tuhan. Maka jangan cepat-cepat tepuk tangan dengan orang yang sukses di atas mimbar. Jangan cepat-cepat meremehkan orang yang baru belajar firman. Kenapa? Ujiannya masih panjang, seumur hidup. Tapi walaupun demikian, Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang setia. Setia pada orang-orang yang ditentukan dari semula.
untuk menerima dan menikmati apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan sediakan. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kita mungkin tidak setia, jatuh bangun. Bahkan bukan hanya jatuh bangunnya nggak bangun-bangun terus di situ gitu. Nggak bangun-bangun, belum bangun-bangun sampai ditempeleng Tuhan baru oh ya bangun aku. Tapi ketahui sekalipun andai kata pun kita masing-masing punya pengalaman masih terpuruk jatuh, kalau kita memang di dalam kesetiaan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, Tuhan akan tarik kita. Itu sebabnya tidak semua orang yang di selatan dibuang ke Babel mau kembali kepada Tuhan. Ada yang sudahlah enak di sini, nyaman di Babel ini. Mereka tidak punya lagi hati dekat dengan Tuhan. Tapi kepercayaan mereka, keyakinan mereka tetap Judaisme. Banyak terjadi. Kalau istilah kita sangat sederhananya adalah Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Ikut baptis, CD oke, ada perjamuan kudus paling cepat duluan datang karena pengakuan dosa. Ada Paskah pasti datang, ada Natal oke, tapi hari-hari lepas hari tidak lebih daripada orang dunia. Maka kita harus kembali menyatakan, Tuhan yang setia, jangan sampai saya tidak setia harusnya. Tapi bagaimana saya bisa setia di dalam kesetiaan Tuhan? How? Bagaimana saya, Bapak Ibu, kita sekalian bisa setia di dalam kesetiaan Tuhan? Dengan kekuatan apa kita bisa setia? Waktu saya di kampus sebagai mahasiswa sarjana atau prodi antropologi, saya ikut-ikutan persekutuan, ikut-ikutan pelayanan mahasiswa. Lama-lama saya ada di sana. Kesetiaan itu dimulai dari hal yang quote and quote terpaksa dan dipaksa. Tapi lama-lama menjadi habit dan komit terhadap apa yang Tuhan mau. Habit dan komit. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat doa saya tadi di awal, bisa jadi kami bosan, jenuh, every day you read Psalm. But habit yang baik memang kadang-kadang membuat kita itu bisa jengkel. Kan jiwa pemberontakan kita itu memang begitu. Nggak peduli siapapun itu, termasuk para hamba Tuhan, bisa burn out. Bisa burn out. Jenuh, bosen. Lalu bagaimana kita punya dinamika dalam hati kita supaya tidak bosan, tidak jenuh? Hidup ini harus bervariasi. Harus bisa menikmati apa yang Tuhan berikan sedikit demi sedikit dengan bersyukur. Jadi bagaimana kalau mereka tidak setia? Ingat, Tuhan tetap setia. Itu janji Tuhan. Tuhan, aku jatuh. Aku jenuh, aku bosan, aku burn out nih. Lelah. Datanglah kepada Tuhan yang setia. Jangan cepat-cepat, Tuhan lepaskanlah aku dari beban berat ini. Tuhan, Engkau setia menopangku. Biarlah Engkau terus menyertaiku dengan kesetiaan. Bicara kesetiaan Tuhan itu penting sekali. Bayangkan kalau pasangan tidak setia, anak keluarga itu berantakan. Tapi kesetiaan pasangan pun ada batasnya. Batasnya kapan? Meninggal. Siapa memelihara anak-anak? Siapa memelihara cucu? Kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya. Terus coba pikir-pikir dan renungkan Bapak Ibu. Kok bisa saya di sini ya? Kok bisa saya bisa nikmati di sini ya? Itu karena kesetiaan Tuhan. Jadi mengenal kesetiaan Tuhan ini yang mau ditawarkan, diajarkan, dijelaskan oleh Paulus. Setianya Tuhan itu bukan setianya saya. Tapi setianya saya harus komit di dalam kesetiaan Tuhan. Yang kedua, jangan main-main dengan keadilan Tuhan. Di dalam kesetiaan Tuhan ada keadilan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Yang tidak setia, Tuhan hukum. Bagi orang percaya, keadilan Tuhan untuk mendewasakan kita. Keadilan Tuhan untuk mendewasakan kita. Tapi bagi orang yang tidak percaya, keadilan Tuhan untuk menghukum dia. Jadi kalau kita menerima keadilan Tuhan dan menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan keadilan di dalam kesetiaannya, itu untuk mendewasakan kita, mengoreksi kita, mengevaluasi kita, supaya kita makin dekat dengan Tuhan dengan satu kondisi makin kudus. Nah, berita ini adalah kabar baik, yaitu di dalam kasih setia Tuhan yang telah memberikan begitu banyak rahmat-Nya,
keadilan Tuhan yang dinyatakan kepada kita untuk mendewasakan kita makin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca tadi Mazmur pasal 7, bagaimana Raja Daud meminta keadilan Tuhan, itu berkaitan dengan bagaimana Tuhan menyatakan keadilan terhadap musuh-musuhnya. Dan bagaimana keadilan Tuhan diterapkan kepada musuh-musuhnya. Dan akhirnya Daud mengalami kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup, yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat ketidakadilan di negeri ini, atau ketidakadilan dalam satu komunitas, atau dalam satu keluarga, atau dalam relasi, ketahuilah ada di sana kasih setia Tuhan. Tuhan akan perhatikan kita seperti biji matanya, dan dia akan menyatakan, aku akan menyatakan keadilanku. Pernahkah Bapak Ibu dizolimi, diperlakukan tidak adil? Gak usah curhat sama orang. Saya selalu curhat sama Tuhan. Tuhan, aku diperlakukan gak adil. Kiranya keadilanmu dinyatakan dan nyatakanlah terhadap orang itu. Saya sebut namanya, saya sebut kasusnya, saya doakan kepada Tuhan. Nggak usah cerita banyak kepada orang lain, bahkan satu kali pun. Maka di sana kita akan bersukacita bahwa Tuhan setia menopang kita. Bukan hanya memberi hidup, tapi menopang. Pernahkah Bapak Ibu berdoa untuk itu? Nggak usah balas, pembalasan milik Tuhan. Nggak usah benci, karena Tuhan benci orang berdosa. Nggak usah dendam, karena dendam tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang diperlukan adalah mintalah kasih setia Tuhan di dalam keadilannya supaya dinyatakan Tuhan. Dengan demikian, berita Injil yang dimaksud di dalam konteks itu membuat orang-orang Roma menyadari, iya ya, kami kecil, kami mungkin tertekan oleh otoritas kerajaan Roma, tapi kami tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan. Kami tidak membanggakan karena kami orang Yahudi, walaupun identitas itu berharga, tapi kami bangga karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia dan adil. Dengan demikian kita makin dekat dengan Tuhan dan kenal Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, selidiki hati kami masing-masing, hamba-Mu maupun kami sekalian. Periksalah bagaimana kami harusnya setia kepada Tuhan yang setia. Perlengkapi dan bentuklah kami untuk punya komitmen setia padamu. Memang banyak ketidakadilan yang bisa kami jumpai atau yang kami alami. Tapi biarlah Tuhan yang menyatakan keadilan-Mu di dalam kesetiaan-Mu yang tidak berubah itu. Kami sadar kami orang berdosa, lemah, banyak kekurangan, bahkan jatuh bangun. Tetapi Tuhan yang beranugerah itu, Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui firman, adalah Tuhan yang setia pada janjinya dan yang membuat kami teguh. Tolong kami ya Bapa, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, maupun di dalam kampus ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang menopang kampus kami di mana kami berkarya di sini. Kiranya firman ini menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.